Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, kita masih akan mengupas. Kali ini bahasannya adalah psikologi sosial untuk sosiologi, ya. Artinya ini adalah bahasan yang akan mendukung, kurang lebih akan mendukung pemahaman sosiologis kita tentang masyarakat. Psikologi sosial diperlukan untuk memahami individu-individu. Untuk memahami unit individu sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Kan begitu ya. Jadi untuk memahami masyarakat secara umum, ya, kita juga perlu memahami makhluk individunya, manusianya, kan begitu ya. Dan hari ini kita melihat bahwa perjalanan untuk berusaha memahami manusia ini sudah berlangsung sekian lama, ya. Artinya kalau meminjam dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran psikologi, maka kita akan mengenal mazhab psikoanalisis, ya, mazhab besarnya yang sudah banyak digunakan oleh para peneliti di dunia. Yaitu yang pertama mazhab psikoanalisis, yang kedua adalah behaviorism, yang ketiga adalah humanistik, yang keempat adalah transpersonal, dan yang kelima adalah religi, ya. Kenapa nih sampai 5? Gitu ya. Kok berkembang terus sampai 5? Ya, karena 3 mazhab di awal ini semakin diyakini tidak mampu untuk menjelaskan ragam fenomena yang berkembang hari ini. Padahal kita mengetahui bahwa Thomas Kuhn, ya, salah satu scientific dunia yang menulis buku The Structure of Scientific Revolution, itu menyatakan bahwa sebuah paradigma ilmu, mazhab ilmu, ketika sudah tidak lagi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi hari ini, maka itu akan digeser. Ya. Akan digantikan oleh mazhab baru atau paradigma baru. Inilah inti dari buku The Structures of Scientific Revolution. Maka revolusi sains itu selalu bergerak, berdinamika, berakselerasi, gitu ya. Timbul tokoh baru dengan pemikiran-pemikiran baru, timbul tokoh baru dengan pemikiran-pemikiran baru. Oleh karena itu, psikoanalisis, behaviorism, dan humanistik, bukannya mulai ditinggalkan, ya, tapi sedikit demi sedikit, ya, orang mulai melirik pada paradigma baru, ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih utuh tentang manusia, kan begitu ya. Oleh karena itu lahirlah mazhab transpersonal dan religion, atau dalam hal ini untuk Indonesia yang dominan penduduknya beragama Islam, sehingga dominan anggota masyarakatnya beragama Islam, itu adalah mazhab psikologi Islam. Kan kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita angkat ke lebih luas, ini adalah mazhab Islamic Social Scientist. Islamic Social Scientist, ya. Jadi kita butuh paradigma, ya, yang nantinya akan mengkerucut pada teori, kan begitu ya. Yang akan mengkerucut pada teori. Baik, untuk paradigma umum dari Islamic Social Science yang saya kutip dari tokoh kita, Bapak Fuad Nasori, itu yang pertama, cara pandangnya yaitu memandang bahwa the most important component of human being is the heart, qalbu, conscience, ya, dimana pada mazhab sebelumnya, itu peletakan atau proporsi bagaimana kita melihat manusia itu lebih kepada brain base, ya. Sementara pada Islamic Social Science itu heart base. Hal ini dirasakan lebih banyak memunculkan, ya,
penjelasan-penjelasan tentang ragam perilaku manusia, ya, yang dalam hal ini ya, secara brain base itu tidak dapat dijelaskan dengan gamblang. Namun ternyata penggerak perilaku hari ini kita mulai meyakini atau semakin meyakini adalah juga hati atau kolbu sebagai penggerak perilaku. Yang kedua, Islamic Science atau Islamic Social Science has the potential to answer the challenge of modern life. Ya, nanti kita bahas ya, bagaimana mazhab ini punya ya, potensi untuk menjawab ragam tantangan di kehidupan modern. Yang ketiga, Islamic Social Science is a reborn perspective in terms of seeing the relationship between human and God. Ya. Jadi pada mazhab-mazhab sebelumnya, kajian tentang manusia, unit terkecil pembentuk masyarakat, itu tidak melibatkan bagaimana hubungan manusia dengan kholiknya, dengan kreatorsnya, dengan penciptanya, ya. Maka Islamic Social Science melihat atau mengungkapkan hal ini, ya. Karena sekali lagi banyak perilaku pada mazhab sebelumnya itu tidak terjelaskan. Karena ternyata perilaku ini muncul berhubungan dengan relasi individu dengan penciptanya, ya. Yang keempat, Islamic Social Science encourage human to play an actual role in improving the real situation of human life. Okay? Maka ada dorongan dari mazhab ini, ya, bukan hanya untuk mengkaji tentang manusianya saja, namun demikian mendorong peran-peran aktif di masyarakat. Demi apa? Membangun peradaban manusia yang baik. Demi apa? Hal ini selaras dengan tujuan lahirnya ilmu sosiologi, yaitu building good society. Nah, inilah ya satu mazhab untuk melihat lebih dalam tentang manusia, ya, sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat yang membantu pemahaman kita memahami masyarakat, yang mendorong para pembelajarnya melakukan actual role, peran-peran peradaban yang aktual di masyarakat untuk membangun good society. Oke, ini bagian pertama. Nantikan bagian selanjutnya dari seri kajian psikologi sosial untuk sosiologi. Terima kasih.